Pasar keuangan adalah mekanisme yang mempertemukan pihak yang memiliki dana lebih, investor, dengan pihak yang membutuhkan dana, peminjam, melalui instrumen keuangan. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi investasi, perdagangan, dan pengelolaan risiko keuangan. Jenis-jenis pasar keuangan. Yang pertama ada pasar modal. Pasar tempat perusahaan dan pemerintah menerbitkan surat berharga jangka panjang seperti saham dan obligasi. Kedua, pasar uang. Pasar tempat transaksi instrumen keuangan jangka pendek dengan likuiditas tinggi. Yang ketiga, pasar valuta asing. Pasar untuk perdagangan mata uang asing dengan tujuan investasi atau transaksi internasional. Jenis-jenis pasar keuangan, pasar derivatif, pasar yang memperdagangkan kontrak turunan dari aset keuangan seperti saham, obligasi, dan komoditas. Fungsi pasar keuangan, alokasi dana, memindahkan dana dari pihak yang memiliki surplus dana ke pihak yang membutuhkan dana. Likuiditas, memberikan kemudahan kepada investor untuk menjual instrumen keuangan kapan saja. Penentuan harga, membantu menentukan harga wajar aset keuangan berdasarkan permintaan dan penawaran. Manajemen risiko, memberikan instrumen untuk mengelola risiko seperti kontrak berjangka dan opsi. Intermediasi keuangan, memfasilitasi interaksi antara peminjam dan investor melalui lembaga keuangan. Pasar modal. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai tempat atau sarana di mana terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang yang umumnya memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam arti yang lebih sempit, pasar modal sering diidentikan dengan bursa efek, yaitu tempat atau lembaga di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham dan obligasi diperdagangkan secara terbuka antara investor dan perusahaan yang menerbitkan efek tersebut. Definisi pasar modal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terus apa sih manfaat dari pasar modal? Manfaat dari pasar modal dapat dirasakan oleh bagi negara, bagi investor, bagi emiten. Bagi negara, pasar modal memberikan beberapa manfaat. Manfaat pertama yaitu menjual obligasi, yang kedua menciptakan lapangan kerja, yang ketiga meningkatkan pendapatan pajak, dan yang keempat mendorong pembangunan ekonomi. Manfaat pasar modal bagi investor. Yang pertama, dari sumber pendapatan, yang kedua sarana menabung, yang ketiga menumbuhkan nilai aset, dan yang keempat dapat menjadi jaminan. Dan yang terakhir, manfaat pasar modal bagi emiten. Yang pertama, dapat membuka kerjasama dengan pihak asing, yang kedua menjadi sumber pendapatan emiten, dan yang ketiga meningkatkan lapangan pekerjaan. Jenis-jenis pasar modal. Beberapa jenis produk pasar modal yang umum di Indonesia adalah saham, obligasi, dan reksadana. Jenis-jenis pasar modal. Saham. Saham adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan sebagai dari suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan dividen dalam memiliki surat dalam rapat umum pemegang saham perusahaan. Saham dapat diperdagangkan di bursa, efek dari harga dapat naik atau turun tergantung pada kinerja perusahaan. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga yang merupakan bukti utang dari suatu perusahaan atau pemerintah kepada pemegang obligasi. Pemegang obligasi memiliki hak untuk menerima bunga secara periodik dan pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Reksadana. Reksadana adalah wadah investasi yang mengumpulkan dana dari investor
untuk diinvestasikan dalam berbagai instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Profesi penunjang pasar modal. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa pengelolaan finansial tertentu dan menerima pembayaran atas jasa tersebut. Konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan jasa konsultasi kepada pihak lain terkait suatu permasalahan ataupun perencanaan. Dan ada juga notaris. Notaris yang berwenang dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar emiten. Notaris publik modal juga bertugas untuk menghadiri setiap rapat umum pemegang saham atau RUPS dan rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB yang diadakan oleh emiten. Penilai yang bertugas untuk memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar aktiva suatu perusahaan. 4 lembaga penunjang pasar modal di Indonesia. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, lembaga yang bertugas mengawasi aktivitas pasar modal, melindungi kepentingan investor, emiten, dan masyarakat. Yang kedua, Bank Kustodian, lembaga yang menerima harta dan menyimpan efek serta memberikan solusi atas masalah transaksi efek. Yang ketiga, Biro Administrasi Efek, lembaga yang membantu perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan kegiatan di bursa efek. Yang terakhir ada Pemeringkat Efek, lembaga yang melakukan pemeringkatan terhadap suatu efek yang meraih level tertentu. Selanjutnya ada profesi di pasar keuangan. Yang pertama, analisis keuangan, menganalisis data keuangan untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, pegawai bank, melayani transaksi keuangan, kredit, dan investasi nasabah. Yang ketiga, aktuaris, menghitung resiko keuangan dalam perusahaan, asuransi, dan investasi. Selanjutnya ada konsultasi keuangan, memberikan saran terkait investasi, pajak, dan perencanaan keuangan. Yang terakhir ada trader forex, melakukan jual beli mata uang asing untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada lembaga di pasar keuangan, yaitu ada Bank Indonesia, mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas rupiah. Ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mengawasi industri perbankan, asuransi, dan keuangan non-bank. Ada asuransi, yaitu melindungi resiko keuangan melalui produk asuransi jiwa, kesehatan, dan lainnya. Selanjutnya ada Bank Umum, memberikan layanan keuangan seperti tabungan, pinjaman, dan investasi.